Oke, kita jumpa lagi di Linear Lombok Info Senior, sebuah program podcast dan juga siaran yang hanya ada di channel YouTube Lombok Info. Jadi pastikan Batur Info teman-teman semua biar tidak ketinggalan setiap episodenya untuk subscribe. Karena akan ada informasi-informasi yang menarik, teraktual, up to date, dan juga bintang tamu yang keren di setiap episodenya. Sekali lagi selamat datang di Linear Lombok Info Senior. Nah, Batur Info, jadi seperti biasa kita mulai dengan aneka informasi-informasi. Ini dari dunia hiburan ya, yang banyak. Yang pertama adalah siapa nih BTS Army yang nggak sabar pengen nonton BTS secara langsung. Jadi ada kabar yang mengatakan bahwa salah satu member dari BTS, Suga BTS, akan gelar konser solo di Indonesia. Konser ini bertajuk August Day Tour. Itu berlangsung selama 3 hari pada tanggal 26, 27, dan 28 Mei 2023. Ini baru informasi awalnya saja, jadi tempat dan sebagainya masih belum ada detailnya. Jadi pastikan nanti tetap update gitu kan para BTS Army biar nggak ketinggalan war tiketnya tentunya. Dan selanjutnya, ini masih pasti ini masih bulan-bulan Februari ya. Jadi katanya sih salah satu bulan penuh dengan kasih sayang. Tapi, ini ada yang menarik nih faktanya. Jodohku di mana? Dan kenapa aku jomblo? Ini bukan saya yang mengatakan, tapi kata-kata tadi, 2 kalimat tadi itu menjadi pencarian paling populer berdasarkan Google Trend Indonesia. Kalimat jodohku di mana atau keyword jodohku di mana adalah pencarian terbanyak di kota Jakarta. Dan kalimat atau keyword kenapa aku jomblo adalah pencarian terbanyak di kota Medan. Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Apakah di Jakarta itu harusnya ya, kalau di Jakarta kan nyari nih jodohku di mana. Di yang Medan kebanyakan kenapa aku jomblo? Kenapa tidak Jakarta dan Medan ini bertemu gitu kan? Ini ada kesinambungan antara keduanya. Kalau kota lain coba cari sendiri ya di Google nanti seperti apa. Yang terakhir informasi dari lokal, dari Lombok sendiri, itu ada sebuah ajang namanya Lombok International Modest Fashion Festival. Ini akan digelar pada tanggal 6 sampai dengan 9 Juli nanti 2023 ini. Tapi launchingnya itu sudah digelar pada 11 Februari yang lalu. Dan event ini diharapkan akan menjadi geliat dan lompatan baru NTB sebagai pusat industri fashion di Indonesia tentunya. Ini hal yang menarik karena memang dari beberapa tahun belakangan itu lumayan sering ada kegiatan-kegiatan yang bertajuk fashion. Sebelumnya mungkin ada yang eh, setiap tahun itu Syariah Fashion Festival kalau nggak salah yang rutin ya, sama ada beberapa yang lain. Selain itu kan fashion itu tidak bisa dipisahkan dengan ajang-ajang pencarian bakat yang lainnya, terutama untuk pageant misalnya. Dan kebetulan sekali, walaupun mungkin sudah ada di thumbnail dan sebagainya, kita sudah kedatangan seorang bintang tamu kali ini di Linear, seseorang yang luar biasa karena sudah berhasil memenangkan suatu ajang, bukan hanya di tingkat regional lokal tapi juga di tingkat nasional. Lebih detailnya langsung aja tanpa berpanjang-panjang kita langsung hadirkan ini kita panggil dia Vio. Iya. Terima kasih Vio udah hadir ya. Iya, Iya, sama-sama, Kak. ada rileks nih kasih tegang ya. Vio, sebentar saya baca dulu lebih detail biar nggak salah-salah nanti. Vio nama lengkapnya itu adalah Kamala Feodora Tirta, bener ya Iya, Vio? Panggilannya Vio. Nah, Vio ini tadi Batur Info ya untuk informasi. Kenapa saya bilang eh, luar biasa karena Vio ini menjadi pemenang dari ajang Putri Batik Remaja Indonesia pada tahun 2021. Yang mana itu adalah gelaran pertama waktu itu. ajang yang baru pertama kali. Pertama kali, ya gelaran pertama kali kan. Nah, itu kan luar biasa nih. Dan nasional gitu kan, tingkat nasional langsung putri dari daerah kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu bisa memenangkan ajang nasional ini.
Sekarang Vio ini, aktivitasnya itu sebagai mahasiswi. Iya, benar. Benar ya, mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara di Jakarta. Jakarta, gitu. Kebetulan ini makanya ini spesial karena pastinya kalau hari biasa sibuk banget Vio Iya, untuk kuliahnya dan benar. sebagainya, sekarang sedang liburan. Liburan. Liburan, makanya ada di Lombok ya. Nah, ini saya tambahin dikit informasinya. Jadi, Vio ini sebelumnya juga selain tadi udah menang di Putri Batik Remaja Indonesia, sebelumnya itu pernah di Putri Remaja Kebudayaan NTB. Iya, Nah, benar. berarti itu kan kayak Regionalnya. regionalnya. Terus juga ada Top 5 Eco Ambassador Indonesia. Itu apa itu? Itu ajang untuk mencari brand ambassador Mm-mm, untuk Eco Foundation namanya. mm-mm. Jadi itu mencari seperti influencer-influencer untuk tetap mempertahankan lingkungan. Oke, Bisa lingkungan. global warming, bisa climate literasi juga bisa. Oke. Ini setingkat nasional juga. Iya, Nice. Waktu itu di mana ini ajangnya? ini ajangnya masih online. Jadi Hmm. yang ikut itu anak-anak SMA sampai yang udah kuliah. Oke, anak SMA sampai sudah kuliah ya. Itu udah bisa masuk top 5 juga. Dan tadi ngomong-ngomong tentang anak SMA sampai kuliah, informasinya gitu kan yang udah kita bahas sebelumnya di belakang layar. Vio ini juga sebelumnya bersekolah di SMA Tunas Daud. Iya, benar, Kak. Oke, bahkan dari Dari TK, PG bisa dibilang. PG ya, PG-nya di Tunas Daud ya. Nah, kalau Batur Info sudah saksikan ada nanti mungkin episode sebelumnya ada kita undang kepala sekolah ada di situ juga. Pasti tidak jauh juga dengan Rio gitu kan. Gitu Mas Teguh Samudra atau Mas Uget. Wow. Itu mungkin kita bahas pendidikan dulu. Iya, boleh. Nah, sebelum ke ajangnya kayak tadi. Gimana rasanya sekolah di Tunas Daud gitu kan? Udah lagi dari kecil tuh sampai dengan SMA. Pastinya sangat mengenal Ah, sekolahnya dari yang gedungnya belum ada jadi ada gitu. iya iya. Merasakan perkembangannya ya Iya, dari awal. dan sudah akrab dengan guru-gurunya. Juga pastinya teman-temannya ketemunya itu Itu kan ya. aja. Jadi dekat banget gitu Kan. kan. Apa yang paling berkesan atau dirasakan dari pas bersekolah di SMA tuh Ustaz? Yang paling berkesan sih Kak, karena saya sendiri suka mencoba hal-hal yang baru. Dan tidak hanya akademik saja, tetapi saya sering ikut kegiatan non-akademik. Seperti Seperti kegiatan ini, pageant gitu. Dan itu didukung sama sekolah gitu. sekolah. Berarti udah lama suka pageant dan Udah sebagainya. lama. Oh, pernah sebelumnya yang pas masih lebih kecil misalnya waktu ikut apa? Kalau dari dulu sih ikut lomba fashion show dari SMP. Mm-mm. Nah, SMP kan juga tetap di Tunas Daud gitu. Dan kadang lombanya itu butuh izin. Karena bentrokan sama jadwal sekolah. Diberikan izin. Diberikan izin. Oke. Berarti aman lah ya. Ya, aman. Kalau yang pengen misalnya sekarang pengen sekolah di situ, itu kira-kira gimana rekomendasinya? Rekomendasinya sangat bagus apalagi bagi teman-teman yang mau meningkatkan potensi di non-akademika. Jadi tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi mengembangkan minat-minat di non-akademik. Bisa sport, olahraga, seni, dan lain-lainnya gitu. Itu juga lengkap ya? Ya. Oke, lengkap. Nah, berarti tadi setelah dari masa sekolah, akhirnya Vio sekarang sudah kuliah. Kuliah. Itu udah terpikir dari sebelumnya pengen masuk fakultas kedokteran atau kebetulan aja pas Sudah, dari awal masuk SMA, Kak. Oke. Kenapa pengen? Cita-cita dari kecil. Kecil-kecil. Apa yang terbayang? Atau ada keluarga yang memang dari kesehatan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa waktu itu pengen kepikiran, jadi dokter aja lah gitu? Karena keren gitu, Kak. Keren. Keren terus nggak ada pensiunnya gitu. Oh gitu. Dari awal SMA memang udah pengen jadi dokter, makanya pengen masuk IPA. Gitu. Masuk IPA, dan saat mau masuk kuliah pun cari-carinya tetap FK terus. Nggak pernah coba yang lain, pasti harus FK gitu. Gua ya. Nah, sedikit tadi suka IPA. Di IPA paling suka pelajaran Matematika. malah matematika ya. Seringnya kan kalau orang mau masuk FK itu ya biologi gitu-gitu kan ya. Padahal matematika. Biologi suka juga. Suka, cuma kalau ditanya paling suka matematika. Sukanya matematika. Nah, terus sekarang berarti sudah aktif berkuliah dan sekarang masuk ke semester 2. Semester 2. Bagaimana rasanya yang sudah dirasakan atau dialami setidaknya dari 1 semester kemarin?
Rasanya sih pasti seru dan tantangannya banyak karena peralihan dari masa SMA ke kuliah, apalagi merantau ya Kak gitu. Dan pasti pelajarannya sangat berbeda, lebih spesifik lagi gitu yang apa dipelajari. Juga harus beradaptasi kembali dengan lingkungan yang baru. Yang paling susah dari adaptasinya kira-kira apa yang dirasakan? Kalau dari saya sih Kak, menyesuaikan dengan orang-orang di sana. Karena saya sendiri jarang keluar kota gitu, Oke, jarang ke Jakarta kalau bisa dibilang. oke. Jadi mungkin budaya yang di sini beda dengan budaya yang di sana gitu. Iya, iya, iya. Cara berbicara, cara bertemannya mungkin juga beda gitu. Udah ngikut gaya berbicaranya belum? Sudah, Oh, udah ya. udah. Berarti kalau di sini gue lo. Iya. Oke. Yang di sini kayak gimana gitu kan? Iya. Biasanya masih ya nggak apa-apa sih gitu kan gue lo di situ karena cocok lah dengan lingkungannya. Terus eh berarti bisa dibilang ini juga kan pertama kalinya merasakan keluar rumah lah atau merantau kan Iya. yang sampai tinggal. Nah, itu kalau di luar tadi dunia kampus yang paling dirasakan apa gitu yang beratnya mungkin atau yang Iya, pasti ketemu kota yang baru, Kak. Jadi mm-mm, belum tahu apa-apa di mm. kota tersebut. Tapi justru karena belum tahu itu jadi penasaran. Oke. Penasaran jadinya apa sih apa yang Explore juga. beda gitu dari sini gitu. Karena mau nggak mau kan harus beradaptasi gitu kan, Kak. Mm-mm. Nggak bisa menunggu orang untuk datang ke kita, tapi kita yang harus cari tahu sendiri gitu. Kalau nggak bisa bertahan. Sejauh ini karena kan mungkin tadi lah hitungannya baru mungkin 1 tahun tapi ngerasa mana lebih prefer Jakarta sama Lombok nih untuk tinggalnya Kalau tinggalnya sih karena aktivitas. masih baru di Jakarta jadi di Lombok dulu. Ngomong dulu ya, Iya. ya karena aktivitas kan kerasa beda banget kan kita di Iya, sini tuh santai, jalanan lengang, iya benar. macet pas ada nyongkolan Iya, saja. iya, benar. Di Jakarta udah jadi aktivitas Iya. harian seperti itu ya. Oke, nah itu tadi dari ininya. Kalau saya dikit lagi lah di kuliahnya sendiri sejauh ini itu udah ngerasa bisa enjoy menikmati atau malah wah stres banget nih untuk dari awal semester awal. Kalau dari aku sih Kak, enjoy karena memang pingin, suka, jadi Hmm. mau sesusah apapun tetap dijalankan dengan senang hati gitu. Asik, itu dia yang penting enjoy ya. Iya, Apapun yang dialami iya. ke depannya kalau untuk pendidikan sendiri ada planning apa? Misalnya kalau udah selesai nanti jadi dokter mau sekolah lagi bersantai. Rencananya memang kalau udah selesai koas, internship, Hmm, mau lanjut spesialis Kak. apa tertariknya? Pengennya bedah. Wah, beda apa? Awalnya sih mau bedah jantung. Wow, kardiovaskuler ya. Itu keren sih. Itu kalau aku lupa kalau sekarang kalau kalau nggak salah masuknya ke BTKV kan, bedah torak kardiovaskuler, Iya, benar. jantung. Cuma sekolahnya lama kan. Sangat salah satu yang paling berat karena Anda akan menjadi konsultan Iya, benar. dari dari penyakit jantung dan dari yang sekitarnya kardiovaskuler. Tapi keren, itu menjadi salah satu apa ya pilihan yang menarik untuk kedepannya, walaupun jarang eh, yang berani ngambil itulah gitu udah. Oke, mungkin kita cukupkan untuk dunia pendidikannya. Oke. Kita sekarang fokus kembali ke dunia apa ya bahasanya ya. Kalau ini kan masuk ke pigeon juga ya, Iya. masih ke ajang pigeon tuh bahasa ininya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya secara umum, apakah ajang kecantikan atau apa gitu? Ajang kecantikan juga bisa Kak. Bisa ya. Iya. Ya, tapi kan di situ tidak hanya Kecantikan kecantikan saja. saja. Nah, yang 3B itu kalau di Putri Indonesia itu mirip ya sama-sama. Mirip-mirip Mirip juga. ya. Nah, oke. Sekarang coba kita bahas tentang Putri Batik Remaja Indonesianya. Kayak tadi ini berlangsung atau waktu itu menangnya tahun 2021. Nah, bisa di ini enggak ceritain juga awal muasalnya atau awal mulanya gitu kan. Kenapa akhirnya terjun ke ajang ini? Jadi pertama kali itu aku cuma ikut di dunia model, jadi ikut fashion show aja. Oke. Belum ada niatan mau ikut Ah, pageant, karena pasti prepare-nya lebih banyak. ah, Tapi akhirnya ikut karena tertarik kan. Awalnya sih tertarik supaya banyak temennya gitu, oke. supaya banyak temennya gitu. Dan akhirnya coba dan di regional dapat gelar, lalu ditugaskan untuk ke ajang nasional dan ajang nasionalnya ini dia termasuk baru. Ya. Cuma sudah dipegang oleh yayasan yang memang sudah lama terbentuk Hmm, gitu. Dan aku perwakilan pertama dari NTB yang maju berarti ya. pada tahun 2021 gitu 2021-nya ya, ya. ya, oke.
Dan tentu saja karena ajangnya baru dan aku belum pernah nih ikut ke nasional, pasti deg-degan. Nggak tahu ya gimana bersaing dengan teman-teman di seluruh Indonesia gitu, berbagai provinsi. Karena di sini kan bersaingnya cuma cuma satu provinsi kan, Iya, antar kota, antar kabupaten gitu. kabupaten. Jadi pasti public speaking mereka pasti lebih bagus, cara mereka berbicara juga pasti lebih bagus, mungkin pengetahuannya juga mungkin lebih luas wawasannya gitu Kak. Dan itu juga menjadi tantangan bagi aku karena yang aku bawa ini adalah salah satu budaya dari NTB yang mungkin tak banyak orang tahu Tak banyak gitu. orang tahu dan cenderung lebih baru kan gitu untuk batik, Iya, terutama di NTB. iya benar. Oke. Berarti tadi persiapannya apa yang kira-kira waktu itu yang pas mau mengikuti ajang ini? Kalau persiapannya pasti pengetahuan Kak, karena kita membawa suatu brand, jadi kita harus tahu brand yang kita bawa itu gimana. Oke. Lalu bagaimana cara kita mempromosikannya? Karena salah satu yang paling utama itu selain kita membawa, udah oke nih orang yang bawa udah oke, kainnya juga udah oke. Tapi kalau kita belum bisa mempromosikan dengan baik, ya orang nggak akan tertarik gitu kan, mendengarkan Iya. pendapat kita gitu. Lalu tentu saja persiapan dari relasi sponsor-sponsor gitu, memperbanyak orang-orang yang bekerjasama dengan aku gitu. Lalu tentu saja selain dari relasi juga ada ya uang gitu kan. Iya, itu sudah include nggak Iya, sih di dalamnya iya ya gitu. gitu. Nah, ngomong-ngomong relasi, dukungan stakeholder daerah, pemerintah dan sebagainya waktu itu seperti apa? Kalau dukungan dari pemerintah sangat luar biasa Kak, gitu. Dari Dinas Kebudayaan, dari Ibu Wagub juga ada, dari sekolah juga tentunya karena sekolah yang memperkenalkan ke pemerintah Oh gitu iya. Kak. Kalau dari keluarga tentu saja pasti banyak dan tentu saja teman-teman juga yang bantu like gitu. Ya. Iya, Kalau berarti cukup terbantu juga kan tadi iya dari benar. pemerintah. Tapi mungkin bisa lebih lagi mungkin ya. Iya, benar. Supportingnya apalagi untuk yang nextnya gitu kan untuk yang ingin mencoba ikut ajang-ajang selanjutnya. Nah, tadi beberapa dukungan selain dari dinas apa terkait pemerintah terkait terus teman-teman kan untuk proses karena batik Sasambo ini kan termasuk atau batik yang di NTB itu kan belum banyak. Kalau tidak salah kan waktu itu ada pernah cerita juga sebelumnya itu ada supporting dari ada sekolah yang lain, nah, terutama yang produksi mungkin itu bisa diceritain. Kalau kemarin aku banyak disupport dengan SMKN 5 Mataram. SMK 5, oke. Ya. Karena mereka memproduksi, mempunyai UMKM batik Sasambo. Lalu aku juga ke NTB Mall, Kak. Karena Oke. NTB Mall itu penuh dengan segala apa ya, kalau bisa dibilang aksesoris Aksesoris. atau mungkin hal-hal budaya dari Lombok gitu, Kak. Dan tempatnya mereka untuk memperjualbelikan hal itu Hal gitu. itu. Kalau yang nyari berarti di NTB Mall juga udah lumayan lengkap. Iya, benar. Oke, di NTB Mall. Dan sebagai sekarang kan NTB Mall dikonsepkan sebagai all in one tempat Iya. untuk mencari apapun yang berkaitan dengan NTB gitu kan. Nah, semoga NTB Mall bisa mendengar. Halo Ibu Direktur gitu kan nanti kita undang NTB Mall, oke. Dan berarti kalau nggak salah ini juga kemarin saya dengar ceritanya ada yang unik selain dari SMK N5 itu yang SLB karena Iya, ada benar. yang batik apa namanya itu? Namanya batik Sasampat. Sasampat. Nah, itu gimana? Itu batik Sasampat itu artinya dibuat dari sampat sapu lidi. Oke. Jadi diciprot-ciprotkan gitu. Dan yang buat Dicet iya, diciprot-ciprotkan biasa gitu. Oke. Dan yang buat itu adik-adik dari SLB gitu. Itu dipakai juga waktu itu ada. Iya, dipakai juga waktu berangkat ke Jakarta. Oke. Wah, itu menarik. Sebelum lihat fotonya kan ada ya di ini. Ada di IG, jangan Di lupa IG. ya. Nah, Stalk IG. IG-nya walaupun nanti sih IG-nya Vio apa? Veo Tirta. Vio FEO FEO Tirta. Tirta, Iya. nggak pakai H, TIRTA ya. Enggak, Tirta Oke. biasa. Itu bisa ya, buat pun bisa cek di situ. Karena di situ tadi Vio udah menampilkan banyak variasi Iya. batik. Salah satunya tadi itu paling unik sih. Itu pas di Jakarta final itu ada dibawa juga atau enggak? Kalau untuk di Jakartanya karena kita hanya membawa salah satu, jadi waktu itu yang Veo pilih itu Sasambo. Udah prepare nih semua tentang Sasambo. Udah menggali nih, oh apa itu Sasambo itu gitu.
Tapi kemudian diberikan pengetahuan lagi oleh dinas, ternyata ada loh batik Sasampat ini yang dibuat oleh adik-adik kita SLB. Jadi mungkin saat Vio ke Jakarta itu khusus membawakan batik Sasambo, tetapi setelah menjabat, mungkin selama menjabat, tidak hanya Sasambo saja. Berarti tugasnya kan seluruh batik gitu. Oh iya, batik. Nah, ngomong-ngomong tentang batik Sasambo tadi, bahasanya kan bisa dibilang Vio ini kayak duta juga kan Iya, akhirnya, benar. duta batik Sasambo. Ada mungkin Motor Info atau teman-teman yang belum terlalu tahu. Nah, batik Sasambo itu apa gitu. Terus membedakan sama batik yang di luar itu apa gitu. Oke, jadi batik Sasambo itu dari kata Sasambo sendiri gabungan dari 3 suku terbesar di Nusa Tenggara Barat, Sasak, Samawa, Embojo gitu. Jadi pastinya isi dari batiknya itu adalah budaya-budaya dari Sasak, Samawa, Embojo. Bisa dari rumah tradisional, makanan tradisional, mungkin adat juga ada, adat Nyale biasa kalau di Lombok gitu. Dan itu jadi satu semua dalam satu kain gitu. Berbeda-beda tetapi satu. Berarti dalam satu kain itu bisa Banyak motif. macam motif. Ya. Atau dia ada juga yang versi sendiri, misalnya ada yang motif ini saja gitu, tadi motif nyali aja di satu kain, atau memang selalu dia tergabung? Pasti ada tergabung gitu, nggak pernah sendiri kalau yang selama ini aku lihat kan. Oke, itu ya. Dan ya tadi berarti yang membedakan mungkin lebih ke motif ya dibanding batik yang di lain. Prosesnya pembuatannya mungkin. Untuk proses pembuatannya sendiri sama seperti batik pada umumnya, tapi di sini lebih mengutamakan batik yang memang asli buatan tangan, bukan yang printing gitu. Oh iya. Iya sih, kalau printing kan memang udah ranah industri ya, gitu kan. Dan kan banyak, kalau setahu saya sih beberapa pembatik di Jawa terutama, mereka yang seperti menolak gitu. Kalau batik printing itu bukan batik, Iya, bukan gitu batik. kan. Karena buatan teknologi. Iya, buatan industri. teknologi. Karena batik ya pakai itu. Pakai gitu. tangan mencanting. Pakai tangan cantik. Wih, berarti dia pernah pasti proses. Pernah mencoba mencanting. Wah, itu gimana? Gampang? Panas. Panas. Awalnya panas gitu. Karena ditiup kan. Iya, dan itu kan cepat-cepat Kak, karena lilin kan. Pasti kalau kena udara cepat ngeras lagi kan. Jadi harus cepat-cepat mengasirnya gitu, maksudnya menggambarnya gitu. Biasanya kan pola udah dibuat. Udah dibuat polanya, nanti tinggal diikutin aja. Cuma kalau pakai canting kan tidak semudah pakai pensil pulpen gitu kan. Jadi harus sering berlatih supaya garis-garisnya nggak mencong sana sini gitu kan. Oke, itu berarti. Dan itu ya saya kurang tahu sih. Cuma itu kan kalau biasa kayak kita ngecat atau sablon itu kan kadang bisa hilang. Kalau batik tuh lebih kuat ya harusnya. Kuat Kak, kuat. Karena tahapnya juga lama pasti. Berulang-ulang iya, kali. dicuci, direndam lagi kan ya. Gitu. Oke. Itu ada gak di sini yang aktivitasnya? Yang Vio tahu. Maksudnya untuk kalau ada tadi pengen tertarik nih untuk ikut belajar gitu loh sampai itu. Kalau sampai saat ini Kak, yang baru Vio lihat itu yang memang dari awal proses memberikan Vio pengetahuan tentang cara pembuatannya itu di SMKN 5 yang tadi Vio bilang. Di sana Vio langsung masuk ke tempat pembuatannya. Di situ ya? Iya, jadi mereka kayak ada eskul gitu Kak. Eskul buat batik gitu. Nah, di sana dikasih lihat, oh ini loh, ntar dijemur, habis itu direndam lagi. Habis itu dikasih warna, habis itu direndam lagi. Pokoknya dari awal Violet kayaknya memang lama pembuatannya gitu. Dan mereka juga buatnya kainnya panjang, lebar gitu sekalian. Bisa sampai 2, 3 gitu. Bisa request juga sana Kak. Request motif bisa, request warna bisa gitu. Oke. Bisa mungkin terbuka untuk umum juga ya, artinya yang bisa berkunjung ke situ. Iya, benar. Bisa ya? Bisa. Di SMKN 5. Mataram. Itu jalan apa ya? Di Papabri, lingkungan dekat perumahan Pabri Pagesangan kalau nggak salah. Coba saya lupa jalannya apa ya? Itulah di situ ya. Itu memang salah satu mungkin yang memfokuskan. Jadi SMK yang memfokuskan untuk produksi Sasambo. Iya, benar. Oke, nah itu juga lumayan lengkap sih informasi tentang batik. Kita kembali lagi tadi ke Ajang lah kalau gitu. Setelah itu tadi kan Via sudah wajar lah kayak sudah istilahnya ini master of gitu kan, master of sebatik Sasambo gitu kan, karena dengan pembuktian juga sampai dengan menang di ajang batik remaja tadi. Tadi udah saya nanya belum ya, kira-kira yang pas proses itu
yang paling dirasakan? Tadi mungkin supporting, tantangan. Nah, yang pas ikut ajang pemilihan itu yang paling dirasakan apa? Kalau tantangan tadi seperti yang aku bilang Kak, pasti Oke. kan banyak nih Heeh. teman-teman dari luar yang pasti dipikir-pikir lebih oke Oke. dari fisik, dari pengetahuan, dan pastinya ketemu dengan teman-teman yang luar biasa ada rasa insecure kadang-kadang gitu. Ada waktu itu. Ada, Oke. ada rasa insecure, cuma tetap nggak boleh insecure. Hmm. Harus percaya diri karena nggak bakal keluar auranya. Nah, itu. Aura-aura yang bagus gitu nggak akan keluar gitu. Oke. Ca- Itu saja. Caranya meyakinkan diri waktu itu, maksudnya biar oke, I can do it gitu. Sama lah gitu, aku juga bisa gitu. Kayak gimana? Kalau aku sendiri sih, Kak, pasti harus yakin. Aku bilang ke diriku sendiri, aku pasti bisa gitu. Yang lain aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Dan mungkin aku lihat cara teman-teman berbicara, mungkin aku kayak, oh, aku mau buat yang nggak sedikit beda sih, yang Hmm. unik sih, supaya maksudnya diingat gitu kan. Kayak, oh ini loh kemarin yang bicaranya begini-gini-gini gitu. Jadi membuat sesuatu yang unik lah dari yang lain. Ada speech khusus waktu itu yang memorable? Kalau speech yang khusus sih, kalau dari kami, speech-nya pasti tentang batik yang kami bawakan. Jadi lebih ke ini batiknya apa sih gitu. Dan kalau misalkan mempromosikannya itu ya lewat speech itu Kak gitu. Itu tanggal berapa waktu itu ya? Ini pas ajangnya, final di Kalau finalnya sepertinya tanggal 7 November 2021. November Iya, 2021. November juga. Ini karantina juga sebelum Di atau karantina, 3 hari. mm-mm. Harusnya berjalannya tuh bulan Agustus, tetapi karena pandemi Ah, diundur bulan November. berarti itu tetap offline acaranya yang pas ini. Iya, tetap offline. Harus offline, soalnya kalau online susah. Iya bener sih. Apalagi ajang pertama kan. Iya, dan yang waktu itu jurinya? Jurinya khususnya dari yayasan sendiri, lalu juga ada kakak-kakak yang mungkin berpengalaman dari Putri Indonesia juga ada jurinya, dan ada juga dari kerabat-kerabatnya yayasan gitu. Yayasan. Nah, setelah menjuarai ajang tadi, berarti apa sih kegiatan atau aktivitas yang Vio lakukan gitu sebagai pemenangnya gitu? Pastinya karena waktu itu masih dalam masa pandemi Kak, Hmm. jadinya kita perbanyak dari sosial media. Contohnya seperti podcast-podcast, lalu lewat sosial media juga memperlihatkan keunikan batik lewat baju fashion gitu. Hmm. Karena banyak anak muda sekarang berpikir bahwa batik itu kuno ya, Ya, kuno. Jadi, resmi kuno ah, gitu kan untuk acara yang ini. Hmm. padahal kan harusnya generasi mudanya yang harusnya excited gitu Kak. Karena penerus untuk mempertahankan budaya dari Indonesia gitu. Jadi gimana sih cara kita supaya anak-anak ini mau tertarik gitu untuk melihat gitu, melihat dan juga tahu, setidaknya tahu lah Kak gitu. Nanti kalau Hmm. tanya nggak tahu ya gimana gitu kan. Jadi memanfaatkan teknologi gitu Kak. Dan apalagi karena dunia pageant sekarang udah banyak yang orang tahu, jadi kita manfaatkan lewat fashion. Oke. Pakaian sehari-hari, tidak hanya formal doang. Bisa pakaian jumpsuit dari batik, pakaian dress juga dari batik gitu. Tergantung nanti sesuai dengan tren apa nih gitu kita buat gitu. Sekarang udah sevariasi itu ya. Iya, Misalnya aku kalau untuk altar apa aja gitu ada. iya banyak Kak. Aku juga selama diundang acara-acara gitu, acara pageant atau mungkin podcast, pakai batiknya pasti beda-beda tiap podcast. Itu banyak banget koleksi. Iya, banyak banget nih. Banyak banget ya. Setiap podcastnya oke. Dan itu produksi di Aku Jakarta. beberapa disponsor oleh SMKN 5 gitu. Dan untuk jahitnya sendiri itu dijahit di penjahit Menawan gitu. Iya, dalam itu Ya. maksudnya tadi batiknya oke. Yeah. Nah, terus berarti kegiatannya tadi aktivitasnya setelah pas juara dan promosi itu waktu itu kebanyakan online Iya, atau kebanyakan online karena masih pandemi. pandemi ya. Tapi yang berkunjung atau harus apa gitu Berkunjung ada, gimana? pastinya berkunjung ke tempat-tempat pembuatan batik tadi seperti SLB 1 Negeri Mataram, Mm-mm. lalu SMK 5, NTB Mall, dan mungkin kita apalagi khususnya di sekolahku ya Kak. Di Oke. sekolahku aku memberikan speech sedikit lah gitu Oke, asli. tentang apa itu batik gitu. Ah. Dan itu kalau di saya kan di beberapa ajang-ajang juga hadir gitu kan Iya, biasanya benar. diundang.
sebagai yang terakhir sebagai mentor apa atau coach di Iya Putri benar. Mandalika. Kemarin terakhir bareng agensiku, Oh, bareng agensiku di Putri Mandalika. Lalu untuk coach yang lain sendiri, karena aku kan juga termasuk alumni Putri Remaja di NTB. aha. Jadi untuk ajang yang tahun lalu, tahun 2022, aku sempat diundang untuk menjadi juri di karantina dan coach. Oke. Spesifik atau spesialisasinya di bidang apa biasanya? Kalau Public di speaking aku. public speaking ya? Ya. Itu udah jago berarti. Public speaking-nya ya, dan oke. Dan mungkin ini ada harapan atau saran bagi yang next-nya pengen ikut juga biar kayak Veo gitu misalnya pengen ikut di Putri Remaja tadi. Iya. Kalau untuk harapan-harapanku Kak gitu, Mm-mm. khususnya buat Putri Remaja, apalagi nanti yang mau lanjut ke Putri Batik Ya. gitu, pastinya harus ada kemauan diri dulu gitu. Oke. Kalau ada kemauan diri, pasti nanti ada jalan kalau istilahnya gitu kan. Dan harus berusaha keras Kak, karena kalau kita nggak mau jalan, Mm-mm. nunggu orang yang lain buat kita, nggak akan jalan gitu. Karena mau nggak mau ada harga yang harus dibayar, kerja keras yang harus dibayar untuk mencapai sebuah kesuksesan gitu. Kan. Yang harus paling dipersiapkan kira-kira apa itu? Mental. Itu mental ya. Mental. Kar- Karena kalau mental nggak kuat langsung down, insecure kayak tadi gitu Kak. Iya benar-benar. Kalau insecure ya nggak mau jalan apa-apa lah maksudnya. Cara ngelatih mentalnya Veo gimana? Udah kuat. Oh, udah kuat ya, Baca. udah terlatih ya. Udah. Mental. Kadang kan memang semua skill dipelajari, pas mentalnya down udah hilang kan, ngeblank gitu kan. Karena masuk dunia entertain pun mental juga harus kuat ya. Nah, Pasti akan semakin tinggi, pasti semakin banyak yang ya iya, gitu. tantangannya semakin Ya. banyak. Nah, selain mental, kira-kira dari segi soft skill atau apa kira-kira yang bisa Pastinya disiapkan? kalau mau ikut pageant public speaking. Public speaking, Public speaking, menguasai beberapa bahasa juga. itu penting ya. Ya, lalu menambah wawasan karena udah bagus nih public speakingnya, tapi wawasannya masih kurang gitu. Padahal ada gitu kan. Oke. Itu juga mempengaruhi nantinya gitu. Karena kan nanti kita berdebat gitu Kak. Kayak Berdebat. berusaha untuk ini loh, dari saya ini oke, dari saya ini oke loh gitu. Lalu pastinya pede. Percaya diri ya. Pede. Lalu fisiknya juga dijaga gitu. Itu ya. Merawat diri karena sekarang kecantikan itu nggak relatif putih saja gitu Kak atau gimana. Karena pasti orang-orang punya masing-masing aura kecantikan gitu Kak. Auranya ya, biar Iya. memang inner beauty-nya Iya, inner muncul beauty. juga. Oke, dengan merawat sip. Terus kira-kira apa ya planningnya kalau Vio sendiri di ranah ajang gitu atau di putrian ini ada nggak kira-kira ke depannya seperti apa? Kalau saat ini belum ada Kak, karena masih fokus pendidikan dulu. Oke, diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu baru mungkin nanti lanjut lagi gitu. Karena tapi Vio ini pinter banget gitu. Akademisnya bagus juga gitu kan itu. Dan itu membuktikan kadang kan memang ada yang bilang misalnya kalau yang sudah terjun di ranah entertain dan sebagainya akademis juga kadang bisa terbengkalai gitu. Nah, Vio membuktikan bahwa akademisnya masih terjaga juga. Cuman memang harus fokus. Oke. Karena harus nentuin prioritas gitu Kak gitu. Jadi sebenarnya ikut ajang begini tuh hobi supaya meningkatkan potensi diri, menambah relasi, tapi tetap prioritas utama pasti pendidikan. Gitu. Pendidikan. Oke, itu udah sangat padat ya dari tadi. Iya benar, padat banget. Padat banget udah. Terakhir mungkin kita sebelum kita selesai tutup, ada ini enggak quote atau kata-kata yang bisa memotivasi gitu? Kalau aku dari dulu quote-nya apa pasti selalu bilang selagi masih muda kerjakan semuanya gitu. Selagi masih muda kerjakan semuanya. Mungkin pasti kan kita jatuh bangun gitu Kak. Cuma kan akan ada hasilnya gitu. Kita nggak tahu ke depannya gimana, tapi selama ada usaha pasti ada jalan ya. Ada jalan. Ya itu pepatah yang lama kan ya gitu. Tapi tadi apa tadi kita ulangi? Iya, maksudnya aku sebagai generasi muda gitu kan, lagi masih muda, harus terus mencoba gitu. Jangan patah semangat gitu. Oke, patah semangat. Itu udah sangat bisa diambil lah tadi kan untuk dari segi quote dan sebagainya. Mungkin nanti kita taruh tulisannya biar besar boleh. menjadi reminder buat semua yang mendengarkan ya. Kita udah di akhir. Nah, tapi karena tadi mungkin udah terlalu serius atau padat gitu kan. Kita sedikit agak di hiburan di ending-ending nih dikit. Ini cuma direkomendasi aja sih. Biasanya setiap bintang tamu kita di sini mintain rekomendasi. Vio lebih suka dengar musik atau nonton film?
Ya dua-duanya Kak, gimana dong? Dua-duanya. Oke, dua-duanya Iya, kalau gitu. dua-duanya. 3 rekomendasi film dulu yang mungkin gue bisa saran. Aku suka film action Kak. Wis, jarang nih. Oke. Aku suka Marvel, semua Marvel aku Semua suka. Marvel suka? Iya, aku suka. Oh. Terus aku suka Mission Impossible. Wah, sampai Wah, yang sekarang ya Mission Impossible dari dulu sampai sekarang. iya, Nonton semua. iya. Suka Mission Impossible-nya apa Brad Pitt-nya? Brad Pitt apa Tom Tom Cruise, Cruise-nya? dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Iya, Tapi emang suka action ya? iya suka, Oke. suka action. Terus apa lagi action nih? Yang biasa aku sering nonton sih kalau baru-baru nih Transformer juga suka. Oke. Pokoknya action-action yang kayak banyak tembak-tembakannya gitu. Wah, ini agak jarang ya. Transformer ya suka. Transformer yang udah banyak ya, udah berapa Sampai di akhir juga. Transformer sampai akhir juga. Iya. Tapi kan pemainnya udah beda. Iya. Iya. Karena Fast and Furious juga bagus. Fast Furious yang sampai 3 kayaknya yang bagus. Ah, Sisanya tuh agak-agak udah iya, habis iya. cerita mungkin ya. Ya, bagus juga awalnya. Fast Furious berarti action. Oke, itu film ya. Berarti lebih suka itu kan rata-rata film bioskop. Iya, Seri-seri apa itu enggak? drama-drama gitu Kak. Enggak, series apapun itu kan, tapi kayak di Netflix atau apa yang lebih Oh, lama ada gitu misalnya. sih. Baru-baru nih Wednesday bagus Kak. Wednesday. Itu apa ya? Nonton lagi. Nanti nonton ya Kak. Oh iya, boleh. Bagus itu bagus banget. Bagus. Itu dari mana? Film Aku nontonnya di Net- Netflix sih. Netflix ya? Nah, kemarin sempat booming di TikTok juga. Oh iya, TikTok Wednesday. Film. Adams Family. Oh iya 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 iya. Oke nanti lah. Saya jarang nonton nonton series malahan tapi jarang. Gak apa-apa. Nah sekarang lagu 3 rekomendasi lagu juga. Kalau lagu aku suka yang Bruno Mars. Bruno Mars. Iya, semua lagu Bruno Mars suka. Yang paling disuka? Apa ya? 24K mungkin. Wih, agak jarang. 24K. Oke oke. Iya. Terus Hah? aku suka lagu Wedding. Ah, 100,000 years. 1000 years. 1000 years. yang mana itu ya? Beautiful in White. Makanya lagu Beautiful in wedding White gitu. ya, iya, iya. Lagu wedding gitu. Grande gitu kan. Iya. Agak-agak iya bagus-bagus. Maksudnya lagu klasik tapi itu selalu keren Iya. sih. Tapi kan yang wedding ada yang ini sekarang. Bruno Mars. Bruno Mars kan? Yang ini Mary Judata. Iya. Ya. Bukan ya? Bruno Mars itu. Yang itu yang Salah ya? yang Hey baby, I think I want to marry you Iya, gitu ya. yang Yang itu. itu ada. Mary You. Iya. Ya itulah pokoknya. Iya. Lagi satu. Lagi satu apa ya? Suka musik-musik klasik Hmm. yang kayak waltz gitu. Wow. Kalau itu sih lebih kayak ketenangan jiwa. Kenangan ya. Biasanya kita butuh. Iya. Terus sambil belajar kali? Iya, Dengar, kalau ya kan belajar biasanya. pagi-pagi gitu waktu pagi-pagi pasti sambil siap-siap mau ke kampus setel lagu itu. Asik. Kalau aktivitas hiburan yang lain berarti apa biasanya yang dilakukan? Kalau selama Tadi kuliah nonton. tadi. Enggak aktivitas hiburan, ya mau Oh, kuliah mau dari sebelumnya. apa ya? Scroll TikTok kan hiburannya kan. Soalnya memang selama pendidikan itu Mm-mm. sibuk jadi nggak keluar-keluar jarang lah. Nah, Tapi kalau liburan ya kemana-mana sih. nah, suka traveling. Aku biasanya kalau traveling suka apa? Mencari-cari makanan. Apa sih Ah, istilahnya Kak? hunter Iya, food gitu hunter lah gitu. ya. Oh, aduh, tapi nggak di sini. Kita punya konten kuliner soalnya harusnya ada. Food hunter. Kalau nggak food hunter, jalan-jalan ke alam biasanya gitu kan. Tapi suka alam ya. Suka. Ada pantai, gunung, pantai gitu. Aku suka pantai. Pantai. Tapi kalau gunung aku belum pernah coba sih. Oh, Belum pernah coba. Tapi kalau disuruh kemana-mana aku suka. juga. Nggak akan pernah capek gitu. Waduh, tempat yang paling berkesan. Kalau sama ini di Sejauh Lombok ini. Timur, Kak. Hah, di Lombok mana? Timur, aku baru kaget ternyata Lombok Timur punya wisatanya keren banget. Di mananya? Apa namanya? Tanjung Ringgit, Tanjung Ringgit. Tanjung Itu Tanjung Ringgit Tinggi. keren banget ya. Susah diakses ya. Kapan ke situ terakhir? Terakhir tahun lalu kah? Pas waktu Wonderful Indonesia. Oh, itu syuting juga. Ya, foto. Foto. Nice. Oke deh kalau gitu mungkin itu terakhir udah lumayan. Kenapa? Oh suka nyanyi? Suka nyanyi. Suka nyanyi. Nyanyi sendiri atau memang sampai tampil? Pernah nggak misalnya sering di wedding nyanyi gitu? Kalau wedding sih wedding keluarga doang ya. Di keluarga. Tapi itu dipaksa sebenarnya. Ada ini nggak
cita-cita atau kepikiran jadi Ada, penyanyi? dulu memang maunya jadi penyanyi gitu. Waduh, harus dites nih suaranya. Tidak diberikan izin. Oh gitu. Ya, saya juga ya. Sudah bisa dibahas itu. Tapi yang penting kan tadi masih bisa tersalurkan lah kan dari Iya. segi ini. Apalagi sekarang tadi bisa di TikTok sendiri minimal cover song or something atau suka buat lagu. Ya, dengan itu juga. Aku pernah buat lagu. Nah, Buat lagu buat sekolah pernah. itu sudah ada. Ya, kipil. Nanti kan buat lagu buat kampus. Bisa jadi kan? Enggak. Atau nanti ikut ini apa? Paduan suara, padus enggak ya? Oh, kalau paduan suara sih dulu sempat ikut terus paduan suara. Cuma kadang paduan suara lebih capek, Kak. Nggak tahu kenapa daripada solo. Soalnya kan ngapa ya, kayak kalau ndak keras kan kedengeran gitu. Iya. Sekarang enggak yang belum atau di kampus? Sekarang enggak. Padus belum ya? Oke. Apalagi ya? Itu mungkin. Ini bakalan panjang juga sih kalau kita nggak tutup. Setidaknya sudah tadi padat banget semua cerita, informasi yang disampaikan sama Vio. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi juga bagi tadi yang pengen ikut ajang ini sampai dengan tadi minimal kayak paham atau sudah tahu tentang batik dan sebagainya. Dan seperti aktivitasnya menarik. Dia tuh tadi lebih excited juga pas hiburan gitu. Memang cocok di dunia entertain juga. Iya. Pas kita di dunia hiburan tuh kurang panjang ya pertanyaannya. Iya, benar. Next time mungkin semoga bisa kita undang lagi di sini pas sedang ada di Lombok ya karena bakal balik ya. Oke deh, terima kasih sekali lagi Vio sudah hadir di podcast kita. Semoga sukses pendidikannya gitu kan. Semoga sampai dan karirnya yang lain nanti. Thank you juga, Kak. Thank you ya. Oke, terima kasih Batur Info sudah sampai dengan sekarang. Masih stay tune di Linear. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Linear Lombok Info Senior. Bye. Enggak apa. Tanpa autotune. Iya, ini ya. It's a beautiful night. Looking for something down to do. Hey baby, I think I want to marry you.